Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Hikmah Fajar, hamba Allah yang mulia, yang terhormat dan terpilih. Pada pagi hari ini, Hikmah Fajar bersama Bang Imad dan juga adik-adik dari Universitas Indonesia. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah SWT dapat jumpa kembali. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Episode Hikmah Fajar bersama Bang Imad tentu saja akan melanjutkan dari episode atau program-program yang terdahulu. Namun untuk yang akan datang ini bisa saja mengulang kembali atau mendalami, memperluas apa yang telah dijelaskan. Jadi akan saya berikan kesempatan kepada adik-adik dari Universitas Indonesia untuk mungkin ada yang ditanyakan dari episode yang terdahulu. Silahkan, mungkin kalau ada yang bertanya. Bang Imad pernah menjelaskan tentang nikmat. Yang saya ketahui bahwa nikmat itu adalah salah satu fasilitas yang bisa dicerna oleh indera manusia. Kita bisa rasakan rasa nikmat di mulut apabila kita makan, dengan kita mendengar musik yang enak seperti yang lain. Sedangkan di Al-Quran itu sendiri kan tertulis bahwa nikmat itu apabila kita tidak mempunyai akhlak atau nggak iman yang baik, kita bisa menyalahgunakan nikmat-nikmat itu sendiri untuk hal-hal yang tidak baik. Yang ingin saya tanyakan, dengan adanya gap tersebut, bagaimana kita bisa mendekatkan supaya nikmat yang diberikan Allah itu tidak disalahgunakan oleh kita? Ya. Begini saudara, dahulu sudah kita pelajari bahwa Islam itu lawannya kufur. Itu sudah kita kupas dalam episode keberapa saya sudah lupa. Tetapi kufur itu juga lawannya syukur. Ya, oleh karena itu dahulu saya coba simpulkan ya, lawannya sama-sama kufur. Jadi Islam dengan syukur adalah dua hal yang tidak mungkin terpisahkan. Orang Amerika bilang two sides of one coin, dua sisi daripada suatu mata uang. Tidak mungkin seorang Islam kalau dia tidak pandai bersyukur. Apa yang perlu disyukuri itu seluruh nikmat Allah kita wajib syukuri. Tetapi Tuhan pun mengatakan dalam Quran, coba lihat surat Ibrahim. Surat Ibrahim itu surat 14 ayat 34 yang bunyinya, coba ketemu surat 14 ayat 34 ya, jumpa? Coba baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ataakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Ya. Semua yang kalian butuhkan dilengkapi oleh Tuhan. Tidak ada kebutuhan manusia yang tidak dipenuhi oleh Tuhan. Semua kebutuhan. Bang Imad, bagaimana kalau umpamanya adinda kita ini membacakan artinya? Coba. Supaya terdengar suara indahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dia telah memberikan kepada kamu segala apa yang kamu mohon kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu sungguh zalim lagi ingkar. Ya, itulah. Jadi apapun yang kita butuhkan, apapun yang kita minta, ya, minta itu apa? Adakah dengan permintaan sadar atau tidak sadar? Ya, yang kebutuhan kita itu maksudnya itu masa'altumu. Ya, apa yang kita butuhkan semua dilengkapi oleh Tuhan. Ingat ya, dahulu barangkali saya katakan bahwa alam ini diciptakan Tuhan ya 6 hari, dan 6 hari itu oleh saintis zaman sekarang ini sudah dihitung ya, pakai Geiger counter dan sebagainya, itu sama dengan 15 miliar tahun. 15 miliar tahun Tuhan mempersiapkan alam ini sebelum manusia diciptakan. Sehingga selengkap-lengkapnya, tidak ada yang kurang. Apa yang dibutuhkan manusia ada di dalam alam ini. Ya, selengkap-lengkapnya. Itulah tanda sayang Tuhan kepada manusia. Bang Imad, maaf saya memotong. Kalau saya mendengar kebutuhan ya, ada teori kebutuhan itu yang mengatakan, yang sangat terkenal dari Maslow. Apakah Bang Imad setuju hanya itu saja atau tidak? Ya, bahwa kebutuhan manusia itu
kebutuhan biologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan rasa cinta, kebutuhan rasa hormat dan aktualisasi diri. Itu Maslow itu. Iya, itu Maslow itu. Saya kok rasanya ya memang iya betul itu, tapi apa iya itu saja gitu kebutuhan kita. Ya, saya pikir kalau yang dimaksud dengan aktualisasi itu sesuatu yang spiritual, saya pikir kalau itu dimasukkan, saya pikir ya cukuplah itu. Tapi itu saja berapa banyak itu? Cobalah hitung. Oleh karena itu dalam ayat ini katakan kalau kamu coba menghitung nikmat Allah, kamu tidak akan mampu karena infinitum, tak berhingga, tak mampu kamu menghinggakannya. Ya, padahal ini kan ada terasa paradoks. Kalau kamu tidak pandai bersyukur, kamu artinya kufur. Jadi lawan syukur itu kufur. Sedangkan yang mau disyukur itu banyak sekali. Tak berhingga banyaknya. Bagaimana akal kita? Itulah Tuhan memberikan kepada kita akal dan ilmu yang kalau kita manfaatkan, kita usahakan dengan mempelajari Al-Quran juga. Ternyata bahwa nikmat-nikmat Tuhan ini yang demikian banyaknya, tak berhingga itu kita bisa kita klasifikasi tentukan prioritasnya, mana yang lebih mahal satu terhadap yang lain, atau mana yang lebih penting satu terhadap yang lain. Bang Imad nggak marah kalau itu sudah ngacung-ngacung dari Oh ya, maaf. Kan tadi Bang Imad katakan bahwa umat Islam itu harus pandai bersyukur ya, karena nikmat Allah itu demikian banyak. Tapi seringkali justru karena sedemikian banyaknya nikmat Allah ya, akhirnya kita jadi taken for granted aja gitu loh, menganggap itu sebagai sesuatu yang biasa gitu loh. Jadi akhirnya kalau kita mendapat sesuatu yang sebenarnya itu suatu nikmat yang besar dari Allah, itu akhirnya kita anggap sesuatu yang biasa gitu loh. Padahal kan. Nah inilah maka dikatakan manusia itu zalim dan kufur. Tidak, artinya kufur itu artinya tak pandai bersyukur. Inilah rencana iblis. Iblis dulu kan ketika diciptakan Tuhan dikatakan itu, dan coba lihat surat Al-A'raf surat 7. Surat Al-A'raf surat 7 ayat 15 ayat 11 dan seterusnya. Coba lihat. Ya. Ketemu? Ya, di situ Tuhan mengatakan, saya coba simak, walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin. Ya, sesungguhnya kamilah yang telah menciptakan kamu, dan kamilah yang telah menyempurnakan bentuk kamu, dan kamilah yang telah memerintahkan kepada seluruh malaikat supaya sujud kepada Adam. Mereka sujud kecuali iblis. Dia tidak termasuk ke dalam kelompok yang mau sujud. Maka Tuhan menyoal, qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuka. Itu ayat berikutnya kan. Apa yang menghalangi engkau untuk sujud padahal aku telah perintahkan? Maka iblis menjawab, ini jawaban iblis ini penting sekali saudara renungkan. Qala ana khairum minhu. Bukankah aku lebih baik dari dia? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, kan dia kan cuma dari tanah. Secara logis sebetulnya iblis ini betul juga, pintar juga iblis ini. Ya memang tanah kan tanpa air kan tidak ada gunanya. Tidak bisa bikin apa-apa. Tanah tanpa air kan tidak ada gunanya, tidak menghidupkan apa-apa. Tapi api tanpa tolongan apa-apa bisa membakar kan. Memang lebih hebat api itu dari tanah. Tapi inilah Tuhan, ya. Api kan bisa mati dengan tanah. Logikanya gitu juga. Iya, tapi tanah itu kan pasif. Ya, taruhlah kalau sudah menganggap api bisa dikalahkan oleh tanah, tapi kenyataannya sekarang kan kita kalah sama iblis kan. Tapi inilah yang paling dimarahi Tuhan. Ya, apa penyakit iblis? Membanggakan asal usul. Ini yang ditularkan kepada manusia. Banyak orang zaman sekarang nih, sejak dulu orang membanggakan dirinya karena keturunan. Ya, kalau di Jawa ini Raden, Mas, Gusti, ya, kalau di Sumatera Tengku. Dato, ya, Malaysia Tun, Tan Sri. Itu klasifikasi manusia dibuat oleh manusia sendiri, ketularan penyakit iblis. Ya, menganggap dirinya lebih hebat dari manusia karena dia dibuat dari api, asal usul. Ini penyakit yang kemudian tumbuh di kalangan sosial masyarakat,
sikap feudalisme atau apa, paternalisme atau apa namanya, kalian saudara dari sosial kan lebih tahu dari saya. Ya, maka Tuhan marah sekali. Coba baca ayat berikutnya, fahbit minha. Silakan Bang Imad, cuma. jadi kalau sekarang menurut saya kesombongan, keturunan itu saya kira udah agak berkurang ya dengan gelar-gelar tersebut. Ya, tapi mudah-mudahan lah bentuk, dengan banyaknya ya, kita mengkaji Quran, kita memang harapkan demikian. ada satu bentuk kesombongan baru yang suka disebut kesombongan intelektual. Menurut Bang Imad tuh bagaimana? Ya, lebih kurang samanya itu penyakit iblis pokoknya sombong itu. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan tidak mungkin masuk surga atau diharamkan surga itu bagi orang yang di dalam hatinya ada penyakit kibir walaupun sebesar zarrah. Tapi pada saat mana nanti seorang itu harus menunjukkan, mungkin seperti tadi disebut self actualization-nya itu sebagai seorang muslim dengan intelektualitas dia gitu, dengan untuk menjaga agar ini tidak masalah sombong. yang sangat peka, sangat halus ini. Apa bedanya orang yang punya self confidence, self esteem dengan seorang yang sombong? Itu bisa dites itu. Dalam latihan manajemen saya selalu memberikan test. Ya, apakah Anda mempunyai, apakah Anda percaya diri? Self confidence atau percaya diri? Sikap orang yang percaya diri atau mandiri itu kadang-kadang seperti orang yang sombong. Sebetulnya tidak. Nah, inilah bagaimana membedakan antara sikap mandiri dengan sikap sombong itu. Sombong itu artinya membesarkan diri. Kibir bahasa Arabnya. Ya. Membesarkan diri. Mungkin kalau self confidence ya itu dia memiliki jati diri gitu. Dia memiliki kepercayaan diri. Ya. Tetapi kalau sombong itu saya kira membesarkan diri. Membesarkan diri. Seolah-olah saya yang paling segalanya. Yang paling hebat. Ya. Itu yang Anda maksud dengan bentuk suatu bentuk bentuk keturunan menyebut asal usul ya. Iya. Ya. Biasanya ini yang penyakit iblis ini, dia menganggap dirinya lebih pintar dari Adam, lebih mulia dari Adam karena dia dibuat dari api sedangkan Adam daripada tanah. Itu maka dalam ayat Baqarah 31 dan 32 Tuhan mengkonfrontir itu sebelumnya. Ya, silakan deh. Ya. Tapi Bang Imad, kesombongan intelektual itu dikeluarkan oleh seseorang karena seseorang itu merasa memang dia punya gitu apa yang patut dia keluarkan gitu. Ya, Dan itu biasanya bukan sombong, namanya itu yang dikatakan tadi self confidence atau percaya diri. Iya. Itu sikap orang yang mandiri. Sikap mandiri itu adalah produk daripada tauhid yang tepat. Itu lain dengan sombong. Orang yang bertauhid adalah orang yang memantangkan dirinya atau mengharamkan dirinya merasa tergantung kepada orang lain. Dia tidak mau minta tolong kepada siapa dan apapun kecuali kepada Allah. Iya. Bukan sombong itu. Itu lain. Bagaimana kalau misalnya dia tuh mengeluarkan kesombongan intelektual itu agar dia dihargai oleh orang lain gitu. Nah, itulah niatnya, itu sudah lain. Nah, itu kan niat ingin dihargai orang lain. Kalau orang yang bertauhid, dia tidak mengharapkan penghargaan dari siapapun. Dia hanya melakukan sesuatu karena Allah saja. Dia biarkan dirinya dinilai oleh Tuhan dan dia tahu, inilah kita akan pergi ke sana sebetulnya dengan mengapa saya bagi nikmat menjadi 3 classification ini. Ya Bang Imad, kalau kita membatasi definisi sombong itu menurut hadis atau saya lupa, bahwa sombong itu adalah ketika kalian menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Ya, ada hadis mengatakan begitu. Ya, ya, qamtun nas, ya, menolak kebenaran dan merendahkan manusia, itu yang dikatakan sombong. Orang yang suka pakaiannya bagus dan sebagainya itu tidak sombong. Ya. Bahkan Nabi mengatakan Allahu Jamil, Tuhan itu cantik, indah, dan dia mencintai yang indah. Itu lain itu. Bang Imad, bicara soal sombong dengan self confidence tadi, kita merujuk kepada budaya kita sendiri, coba bahwa seperti di Indonesia kita mencoba untuk sombong dikategorikan kalau orang yang tidak tahu sopan santun atau enggak dia lebih berbicara dengan nada yang tidak disenangi, itu yang disebut dengan sombong. Nah itu sendiri kalau kita merujuk dengan Al-Quran dan kenyataan tadi dan kita hubungkan dengan masalah
kesombongan intelektual itu sendiri. Masyarakat sekarang itu kan banyak yang pandai, yang sudah terdidik. Kalau kita lihat dengan kacamata yang biasa saja, telah lebih banyak, sekarang banyak orang yang jadi sombong. Nah itu gimana menurut Bang Imad sendiri? Padahal kata Bang Imad itu bukan sombong namanya. Ya, kalau saya menilai orang yang sombong itu biasanya tidak terlalu pintar. Kalau orang yang pintar itu tidak mungkin dia sombong. Karena orang yang pintar tuh dia tahu juga bahwa dirinya tuh terbatas. Itu stereotip ilmunya. tertentu maksudnya. Hah? Stereotip yang dibuat konsepnya Bang. Iya, stereotip itulah yang sombong itu. Dan biasanya orang yang stereotypical tuh yang sombong. Kalau orang yang betul-betul pandai, dia tahu bahwa kepandainya itu toh terbatas. Ya, tengok Newton itu. Waktu dia dianggap orang hebat sekali karena menemukan segala hukum yang sangat merubah wajah dunia, ya. Tapi dia mengatakan, orang mengatakan saya ini pandai, padahal saya ini ibarat dengan ilmu yang ada di depan saya seperti seorang anak laki-laki yang sedang bermain di tepi pantai, yang menemukan sebuah kulit lokan yang cantik, dan saya menari-nari kegembiraan, bangga bahwa saya menemukan kulit lokan yang cantik sekali. Padahal di hadapan saya di lautan sana berjutaan lokan yang belum pernah diketemukan manusia, yang jauh lebih indah dari apa yang saya punyai sekarang ini. Nah, jadi dia merasa dirinya begitu. Einstein juga begitu. Itu saya katakan orang-orang yang sombong itu biasanya orang yang ilmunya terbatas, ya. Terbatas. Nah, itu maka pepatah kita kan, ya jangan berguru ke palang ajar, ya. Jangan berburu ke padang datar. Dapat rusa belang kaki. Jangan berguru ke palang ajar, seperti bunga kembang tak jadi. Jadi ya, itu pantun Melayu, ya. Adik-adik bisa nggak pantun itu? Ya itu. Itu yang kepalang ajar nih yang biasanya menyombongkan diri. Kalau yang sudah betul-betul tahu, dia tidak perlu lagi, dia tahu bahwa yang diketahui itu sedikit. Tengok Socrates tuh. I know only one, that I know nothing. Ya. Ya itu. Dan ada juga suatu sajak itu yang oleh John Donne diutarakan bahwa mengetahui yang sedikit itu sangat berbahaya. Iya. Seperti racun itu. Iya, itu yang membuat orang, artinya orang yang sombong itu pada hakikatnya menutupi kebodohannya. Kesombongan itu sebenarnya overkompensasi daripada rasa hati kecilnya yang tahu betul bahwa dia tidak tahu. Gitu. Bang Imad, untuk tidak terlalu ini, sebetulnya pertanyaan banyak. Hanya tadi awal mula pertanyaan masalah klasifikasi nikmat itu. Ya. Nah itu yang ingin saya terangkan. Bersyukur ini tidak gampang, apalagi ada makhluk Tuhan yang menginginkan kita nih supaya tidak bersyukur. Nah, kalau saya teruskan ayat yang tadi itu, coba teruskan itu ayat yang tadi itu, ya. Iblis tadi kan diusir Tuhan. Fakhruj innaka minas saghirin. Engkau tidak pantas bersombong diri sini, keluar kau dari sini. Tempatmu di neraka, kira gitulah. Maka iblis tahu betul, ya. Ada sifat Tuhan yang membuat dia tidak bisa menolak permintaan orang. Apa itu? Apa sifat Tuhan yang membuat dia tidak bisa menolak permintaan orang? Pengasih, ya, Ar-Rahman. Sifat Ar-Rahman ini membuat Tuhan tidak bisa menolak permintaan orang. Oleh karena itu iblis menyalahgunakan ini. Ya, tahu dia. Itu maka Tuhan marah sama kita kalau kita malas berdoa. Iya, kadang-kadang juga dalam kehidupan masyarakat, kalau ada orang yang baik bisa disalahgunakan. Ya itu. Ini iblis kok lebih cerdik dari kita ini. Maka ketika dia diperintahkan masuk neraka, dia bilang, "Fandurni ila yaumi yub'atsun." Jangan sekarang dong, postpone. Ya. Tunda. Jangan sekarang dong. Ya. Undurkan sampai hari kebangkitan. Maka Tuhan mengatakan, innaka minal mundharin, dalam ayat berikutnya nomor itu 17 kalau tidak salah. Ketika diberi Tuhan vonis, oke lah hukumanmu diundurkan, bukan pula berterima kasih, ya ini penyakit iblis juga. Dia bilang, fabima aghwaytani, itu ayat 17 kalau saya. Fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Ya kan? Karena engkau telah menghukum aku,
maka aku akan halangi anak cucu Adam ini dari jalanmu yang lurus. Aku akan datangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Sehingga, ini yang paling penting. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Tidak kau dapati mereka itu banyak yang pandai bersyukur. Inilah. Maka kita perlu memikirkan, ya, kita yang kebetulan mempunyai pemikiran yang dan suka berpikir ini wajib memikirkan ini bagaimana mengatasi kelicikan iblis ini. Dan Tuhan juga sudah memperingatkan, nikmat Tuhan ini demikian banyaknya kamu tidak mungkin menghitungnya. Tapi itu saya coba mengklasifikasi, ya, nikmat yang banyak itu bisa kita klasifikasi menjadi 3, dan semua yang lain itu bisa dikumpulkan kepada yang 3 ini. Ya, kita bahagikan menjadi 3 ini. Tergantung pada sikap kita terhadap nikmat itu. Itulah saya dahulu saya tuliskan kembali ya, jangan bosan ya. Ya. Tidak bosan, ini cuma waktunya sangat terbatas. Oke lah. Yang pertama sekali itu hidayah. Mengapa hidayah? Karena ini tidak diberikan kepada setiap orang. Orang yang pilihan saja. Kedua, kemerdekaan. Mengapa ini lebih mahal? Karena inilah yang manusia. Manusia hanya manusia yang mendapat kemerdekaan. Makhluk yang lain tidak. Yang ketiga, saya letakkan nomor 3. Mengapa? Ini binatang pendapat. Dan gratis. Tidak perlu berjuang untuk mendapatkan ini. Coba saudara ingat. Pernah dulu saudara minta pada Tuhan, lahirkan aku? Kan enggak. Ya kan, tiba-tiba sudah lahir aja. Ya, nakal lagi. Sudah lahir itu ya. Dan Tuhan melengkapi semua dengan gratis. Hidup ini dilengkapinya dengan apa dulu? Nafsu dan indera atau insting. Itu pelengkap hidup. Tanpa ini kita tidak bisa hidup dengan baik. Dan ini kita wajib syukuri. Tapi dengan kesadaran bahwa ini bagaimanapun tingkatnya paling rendah ini. Nikmat Tuhan yang paling murah jika dibandingkan dengan ini. Bukan berarti boleh kita abaikan. Siapa yang mengabaikan kepentingan hidupnya berdosa. Bahkan sembahyang boleh ditawar untuk mempertahankan hidup. Kalau saudara demam tidak boleh kena air, padahal sembahyang tidak sah kalau tidak pakai wudu. Ya, dokter bilang tidak boleh kena air. Oke, tidak usah ngambil wudu, boleh. Tayamum kan? Sembahyang wajib berdiri menghadap kiblat, lurus. Tapi kaki saudara sedang terseleo atau apa tidak bisa berdiri, ya duduk. Ya, itu boleh ditawar. Ya, untuk mempertahankan hidup itu. Ya. Sembahyang seberapa bolehnya saja. Ya. Nah, itu demi untuk bertahan. Kalau saya sedang sembahyang, taruhlah sedang piknik, ini saya sembahyang di tepi hutan, tiba-tiba datang seorang buta di depan saya lewat, ya, menuju ke sebuah jurang. Kalau saya tidak bantu dia, mesti masuk jurang dia itu, maka saya wajib memberhentikan sembahyang ini. Ya, diinterrupt, bukan berhenti, tidak. Saya bantu orang buta ini, selamatkan dia dari jatuh ke jurang. Saya teruskan lagi sembahyang itu, tak perlu ulang Allahu Akbar lagi. Dilanjutkan ya. Dilanjutkan saja. Nah, itu begitu pentingnya mempertahankan hidup ini. Ya. Itu termasuk mensyukuri itu. Ya, baik Bang Imad. Nanti Bang Imad bagaimana kalau episode yang ke atas itu masalah kemerdekaan dan hidayah, Bang Imad datang lagi. Kalau nggak bosan aja. Ya, insya Allah tidak ya. Enggak adik-adik ya, tetap menemani kan. Baiklah, para pemirsa Hikmah Fajar, hamba Allah. Dari mulai pertanyaan masalah mensyukuri. Dan Islam itu lawannya kufur. Syukur juga lawannya kufur. Jadi orang Islam harus bersyukur. Dan ternyata tidak banyak yang pandai bersyukur. Tidak banyak pandai bersyukur hanya kepada masalah hidup yang selalu dikuasai oleh nafsu. Dari diskusi tadi ada yang menarik sekali. Bedanya orang yang sombong dan bedanya orang yang percaya diri. Ternyata kata sombong ini ada nuansa-nuansa menganggap bahwa dirinya lebih daripada segalanya, daripada Tuhan mungkin. Karena itu Allah Subhanahu wa taala membenci kepada orang yang sombong. Hendaknya kita hati-hati sebab iblis tidak akan lengah. Karena itu kita jangan lengah pula. Setiap saat kita berzikir, iblis menunggu kapan kita tidak berzikir. Dia akan masuk. Salat di depan jurang harus tetap memakai suatu aturan main. Bila ada orang buta mau masuk jurang, salat hentikan sebentar,
dikembalikan lagi, dilanjutkan, dan demikianlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada Bang Imad dan juga kepada adik-adik dari Universitas Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.